Oke, jadi kita akan belajar teori graf. Jadi, mana tadi soalnya anjir? Ini ya. Oke, kita lanjut aja ke soal latihannya. Nah, untuk kelompok 6 sebenarnya yang susah tuh ngafalin ininya. Ya tapi ini patternnya ada gitu ya. Jadi nggak terlalu susah, semoga aja. Oke, nah di sini. Tentukan banyaknya simpul dan derajat pada daerah R pada graf G. Daerah R ya. Nih di sini kita bisa lihat dia nempel ke beberapa sisi. Nah, di sini dia cuman menghubungkan antara satu daerah, berarti dia dihitung dua ya. Jadi ini 1 2 3 4. Nah, yang ini dia menghubungkan dua daerah, makanya dihitungnya 1. Jadi 5 6 7 8. Yang ini juga dihitungnya 1. Jadi 9, 10, 11, 12. Harusnya jawabannya yang B, 12. Oke. Ini 12 ini ya, derajat R-nya. Terus ada derajat simpul. Kita hitung lagi simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti jawabannya yang C ya. Oke, hampir aja. Nah, terus manakah di antara gambar tersebut yang merupakan graf non planar? Oke, jadi kita ditanya apakah ini planar. Yang G ini planar, dia bisa ditukar antara simpul ini dan simpul ini jadi planar. Yang ini juga planar, jadi kita bisa geser simpul, bukan simpul ya, sisinya ke sini, dan juga ke sini. Ini nanti jadi planar. Yang K juga jadi planar kalau kita tukar simpul ini dan simpul ini. Itu jadi planar, jadi jawabannya D, tidak ada ya. Nah, ini berapakah nilai derajat RI? Dengan I-nya ini dari graf G berikut. Oke, derajat R1, mana R1? Nah, ini kan derajat R1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 9 harusnya mah. Oke, berarti jawabannya antara B dengan C. Kemudian yang beda tuh R2-nya ya. Karena R3 sama R4-nya sama, jadi nggak berarti itu. Oke, R2-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti yang 12 ya, berarti yang C ya. Di sini ada kunci jawabannya nggak sih? Nggak ada ya. Oke. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Setiap subgraf dari graf planar adalah planar. Itu benar-benar benar. Jadi nomor 1 ini udah pasti benar. Terus setiap subgraf dari graf non planar adalah non planar. Tidak, belum tentu. Nah, setiap graf yang memuat subgraf planar adalah planar. Belum tentu juga. Setiap graf yang memuat subgraf non planar adalah non planar. Pernyataan yang benar adalah berarti 1 dan 4 ya, berarti yang B. Nah, jika GPQ adalah graf terhubung planar, maka gambar penyajian setidaknya ada bermacam-macam. Berikut yang mungkin adalah banyaknya. Berikut adalah yang mungkin. Banyaknya daerah R dari graf sebidang yang disajikan adalah ya sih, aku pikirnya ini sama. Jadi banyak daerahnya sama. Jadi mau gimana pun ini graf sebidang ya. Sebidang itu artinya dia udah digambar tanpa ada sisi yang beririsan. Jadi banyaknya daerah itu sama harusnya. Oke, sekarang nomor 6. Perhatikan graf sebidang pada gambar berikut. Segi N. Segi N adalah daerah dalam graf sebidang yang batasannya ada sebanyak N sisi. Banyaknya segitiga pada segitiga, segi 4, segi 5 pada graf G adalah, nah, segitiganya ada berapa nih? Ini kan 1 ada segitiga nih. Apakah ada segitiga yang lain? Ada, ternyata di bagian luar. Berarti ada 2 segitiga harusnya ya. Terus segi 4-nya ada berapa?
Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini segi 4. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5 di sini. Segi 4-nya udah pasti ada 1. Ini kan berarti ini ya, kita cari segi 5-nya. Tadi ini segi berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini segi 5, tengahnya ini. Kita lihat ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 2 segi 5. Jadi, saya jawab yang D. Baiklah. Bilangan pemotongan dari G, CG ya. Jadi bilangan pemotongan, oke, adalah bilangan minimum dari pasangan-pasangan sisi yang berpotongan. Oh, jika digambar dalam bidang datar. Akibatnya, jika G adalah suatu graf planar, maka CG adalah 0. Besarnya nilai dari K5 adalah, nah ini harus gambar. Jadi saya gambar dulu K5-nya. Saya belum siap-siap buat ngegambar. Ini graf K5 ya. Oke, ini adalah graf K5. Bentuknya itu seperti bintang. Oke. Nah, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Nah, oke, kita pinggir-pinggirkan dulu ya beberapa sisinya ya. Ini kan bisa kita keluarkan ke sini. Set. Kemudian mana lagi deh? Ini udah 1 ya. 1 yang berpotongan yaitu di sini. Yang warna hijau berarti 1 gitu ya. Kan setiap derajatnya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Oke, sip, berarti 1 ya. Oke, berarti jawabannya A, 1. Nomor 8. Graf G disebut graf kritis jika G adalah graf non planar tetapi subgrafnya subgraf G min V adalah planar untuk sebarang simpul V di G. Di antara graf berikut yang merupakan graf kritis adalah, nah, ya dapat dari teorema Kuratowski itu yang B ya, K3,3 dan juga K5. Sip. Subdivisi. Nah, kalau subdivisi itu subgraf mungkin aku rasa jadi itu udah planar kalau yang D. Nah, oke, nomor 9 ya dari kelompok 6. Nomor 9 dan 10 ini sebenarnya rada susah gitu ya. Karena kita harus ngafalin dodekahedron itu segi berapa sih, berapa sisinya gitu. Nah, jadi di sini kita punya dodekahedron. Dodekahedron di sini benar ya, dodekahedron. Nah, dodekahedron itu punya 20 vertex, 20 vertex. Nah, berarti pasangan vertexnya adalah 20 diambil 2 kan. Nah, ini sama dengan 190. Nah, 190 ini adalah sisinya edge ditambah diagonal bidang ditambah diagonal ruang. Nah, edge-nya kan kita tahu ya, E sama dengan 30, E sama dengan 30. Dan face-nya itu sama dengan 12 kan. Nah, ini dia yang harus dihafalin tuh ini. Jadi dodekahedron itu simpulnya ada 20, edge-nya 30, face-nya ada 12, itu harus dihafalin nih dari tabel ini. Nah, dodekahedron tuh yang ini kan. Ini benar-benar luar biasa lah ya. Aku harap di ujian tidak ada soal yang seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini ya. Kan kita tahu edge-nya itu sama dengan 30. Kita perlu tahu diagonal bidangnya gitu. Baru nanti kita pindah ruas, istilahnya pindah ruas supaya tahu diagonal ruang. Oke, diagonal bidang. Nah, dodekahedron itu bidangnya segi 5 ya, jadi seperti ini bentukannya, seperti bintang lah ya, gak usah digambar Nah, berarti kan segi 5, V-nya kan ada 5 berarti ya. Nah, kita pasangkan setiap simpulnya jadi 5 ambil 2 itu sama dengan 10. Nah, 10 ini dikurangi edge dari segi 5-nya. Edge-nya itu kan sama dengan 5 juga. Nah, berarti
Berarti 10 kurangi 5 itu adalah jadi maksudnya gini, 10 ini sama aja kayak sisinya H ditambah diagonal bidang. Karena kan dia segi 5 nih, bentuknya kayak gini. Nih, kayak bintang ya kalau saya berpikir mah. Nah, ini seperti ini. Ini segi 5 kan? Lihat tuh, sisinya ada 5 nih. 1 2 3 4 5, tuh E-nya sama dengan 5. Titiknya juga sama dengan 5 di sini. Oke. Nah, terus kita mau cari diagonal ininya kan, diagonal ininya. 3 4 5. Nah, 5 kan? Nah, kita tahu EC ini sama dengan 5. Nah, ini 5 EC-nya. Berarti 10 sama dengan 5 ditambah diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya lewat gambar kita tahu kan 5 tadi. Kita pindah ruas kan kurangi 5 di kedua sisi. Jadi diagonal bidang itu sama dengan 5. Nah, sekarang kan dodekahedron itu face-nya ada 12. Nah, face-nya ada 12 artinya dia punya 12 segi 5 gitu. Jadi dB-nya kita kali 5. Ini harusnya kita kalikan R ya. Saya lupa dalam rumusnya. Nah, ini kalikan dengan R atau F ya kalau di sini. Kalau di catatannya Alfi itu R, kalau ini kita pakai F. Nah, berarti dB dikali F-nya itu adalah 60 kan. 15 dikali 12 itu adalah 60. Nih saya tulis di sini 60. 60, ininya E-nya 30. Nah, sekarang kan sisa DR-nya yang belum kita ketahui dan itu yang dicari. Jadi kita tambahkan 90 di kedua sisi, maka DR atau diagonal ruang sama dengan 100. Nah, alhamdulillah sudah didapat dalam waktu berapa menit ini. Nah, kita tinggal mencari diagonal terpanjangnya. Nah, dodekahedron itu simetris. Jadi setiap dua titiknya itu adalah diagonal terpanjang. Jadi 20 bagi 2 aja itu sama dengan 10 gitu. Jadi yang 9 jawabannya 100. Bentar, ini aku nggak salah nulis kan. Nah, yang 9 jawabannya 100, yang 10 jawabannya 10 yang A. Oke.